Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video sekarang formatnya kita curhat-curhat aja ya. Ngobrol santai. Saya pengen ngobrolin nih tentang apa yang kita sebut dengan self leadership. Self leadership, memimpin diri sendiri. Kata-kata ini sudah terlalu common, sudah terlalu mudah terucap, bahkan mudah dijadikan jargon gitu, bahwa kita perlu membangun self leadership. Kita mesti menjaga self leadership, memimpin diri sendiri. Katanya memimpin diri sendiri itu penting katanya. Bahkan ada yang mengatakan kita tidak bisa memimpin diri sendiri, maaf. Ada yang mengatakan kita tidak mungkin memimpin orang lain dengan baik sebelum kita memimpin diri kita sendiri, gitu kan ya. Tapi pertanyaannya sebenarnya self leadership itu apa sih? Dan kenapa dia begitu penting? Gini sih teman-teman, saya bisa mengatakan bahwa setengah dari kepemimpinan kita itu sebenarnya adalah soal self leadership. Setengah dari kepemimpinan kita adalah soal memimpin diri kita sendiri. Kenapa? Begitu self leadership kita beres, coba deh rasain. Setengah masalah kepemimpinan kita beres. Karena segala masalah kepemimpinan yang kita alami itu kebanyakan akarnya dari self leadership yang memang kurang. Jadi apa sih self leadership itu? Ya, dari tadi bahas self leadership, self leadership. Jadi apa sebenarnya? Memimpin diri sendiri. Intinya dari memimpin diri sendiri itu adalah bagaimana kita bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Kontrol kita, pilihan kita, keputusan kita itu kita bertanggung jawab sepenuhnya terhadap diri kita sendiri. Jadi kalau ada apa-apa kita nggak nyalain orang lain. Kalau ada apa-apa kita nggak nunjuk orang lain. Yang pertama dinilai dan dievaluasi adalah diri sendiri. Apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya perbuat, apa yang sudah saya putuskan. Kenapa kok semua ini terjadi? Peran saya di kejadian ini apa? Sehingga saat dimulai dari mengukur diri sendiri, maka yang terpikir bukan memperbaiki orang lain. Yang terpikir pertama kali adalah memperbaiki diri sendiri. Apa yang harus saya perbaiki dari dalam diri saya sendiri? Apa yang harus saya perbaiki dari cara saya berkomunikasi? Apa yang mesti saya benahi pada cara berpikir yang ada dalam diri saya? Apa yang mestinya saya lakukan secara berbeda supaya semua masalah ini bisa lebih baik nanti hasilnya? Semua dikembalikan ke dalam diri kita sendiri. Akhirnya coba dibayangkan nih, masalah hubungan dengan rekan kerja. Kalau kita selalu nyalahin rekan kerja kita dan rekan kerja kita nyalahin kita, nggak akan selesai. Kita nggak nyaman dengan atasan kita nyalahin atasan kita nyalahin kita, nggak akan selesai. Kita punya hubungan buruk dengan bawahan, bawahan kita nggak beres. Nyalahinlah bawahan, bawahan kita kayak kita tadi ngomongin atasan, bawahan kita ngomongin kita. Nggak ada yang beres. Jadi nggak ada yang beres gitu loh. Berabe semuanya. Akhirnya yang tadinya baik jadi retak. Lantas kita bisa mengatakan, ya berarti mereka harus mengevaluasi diri dong. Mereka berarti nggak punya self leadership yang baik. Oke. Orang lain nggak punya self leadership yang baik. Oke. Lalu kita juga begitu. Maka nggak ada bedanya gitu. Masalah nggak akan selesai. Itulah kenapa saat kita punya self leadership yang baik, setengah permasalahan kepemimpinan kita beres. Karena begitu kita punya self leadership yang baik, apapun, nggak peduli siapapun yang memulai, nggak peduli akar masalahnya apapun, kita akan jadi orang yang memulai perbaikan itu. Walaupun mungkin masalah itu diawali penyebabnya gara-gara sikap yang nggak benar dari atasan kita misalnya. Tapi kita yang berinisiatif memulai untuk perbaikannya. Walaupun memang sebenarnya anak buah kita rada-rada nggak bener gitu ya. Tapi kalau kita mau memperbaiki sesuatu, keputusan dimulai dari kita. Kita yang evaluasi diri, kita yang ambil keputusan duluan. Dan kita yang ambil tanggung jawab di situ. Karena kita juga butuh selesai kan. Kalau masalah diperpanjang, diperlama, kita juga yang susah kan. Atau pada akhirnya ujung-ujungnya yang penting masalah beres kan. Masalah nanti kita evaluasi bersama siapa yang salah. Oke nanti ada waktunya. Tapi yang penting masalah beresin. Kita bertanggung jawab atas segala yang terjadi. Inilah self leadership. Saat seorang pemimpin mengambil tanggung jawab,
Maka setengah masalah kepemimpinannya beres dan dia membangun setengah kekuatan kepemimpinannya sekaligus. Coba deh teman-teman lihat ya di dalam organisasi. Kecenderungannya orang-orang yang mengambil sikap dan mengambil tanggung jawab, dia akan lebih solutif. Kalau ada masalah, dia tidak akan fokus pada masalah. Dia akan fokus pada apa solusinya. Karena dia fokus pada solusinya, dia lebih memilih untuk menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Karena dia menyalakan lilin, dia memberi harapan. Makanya orang-orang yang punya self leadership yang baik, punya kecenderungan lebih tinggi untuk membangun influence di dalam sebuah tim atau organisasi. Orang-orang yang punya self leadership yang baik, karena dia memberi cahaya harapan, maka dia punya kemungkinan lebih besar untuk diikuti sama teman-temannya. Karena dia memberi cahaya harapan, bukan menambah untuk mengutuk kegelapan. Dan sekarang teman-teman, mari kita bayangkan kembali permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi di dalam tim atau organisasi kita atau bisnis kita misalnya. Kalau kita cari siapa yang salah, pasti banyak nama. Coba mulai dari bercermin, melihat ke diri kita. Apa yang bisa saya lakukan? Itu aja dulu. Apa yang bisa saya lakukan supaya ini jadi benar? Nggak usah nunggu. Harusnya dia melakukan itu. Oke. Harusnya dia menyelesaikan itu. Oke. Apa yang bisa saya lakukan supaya dia mau menyelesaikan itu? Enak kan? Apa yang mesti saya pikirkan dan saya ubah yang bisa saya lakukan supaya orang-orang itu sadar bahwa mereka punya peran? Enak kan? Kita jadi lebih proaktif. Tidak lagi reaktif. So teman-teman, itulah self leadership. Penting kan? Mari kita bangun. Saya Surya Krisnanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.